Battle Through the Heaven. Pertempuran melewati langit. Audiobook, novel silat. Episode 121. Bab 611. Telan, segel. Bang! Badai api besar muncul seperti awan jamur yang tiba-tiba muncul di langit. Ledakan yang mengguncang bumi menyebabkan telinga banyak orang berdenging. Panas liar dan ganas yang menyebar dari langit menyebabkan kejutan melonjak ke wajah semua orang. Sosok manusia tampak seperti bola yang telah dipukul dengan keras oleh palu pada saat awan jamur hijau putih muncul saat ditembak jatuh dari langit. Darah merah cerah segar memerciki langit di sepanjang jalan, tampak seperti pelangi berdarah segar. Ekspresi wajah para ahli dari daerah sudut hitam berubah drastis saat mereka menyaksikan sosok manusia yang melesat ke tanah dari langit. Meskipun aura itu saat ini sangat lemah, tidak diragukan lagi itu milik Han Feng. Semua orang saling memandang. Beberapa keringat dingin keluar dari dahi mereka. Tatapan mereka beralih ke sisi lain langit. Sosok berwarna hitam terengah-engah di sana. Sayap api hijau di punggungnya sebagian terlihat. Jelas, ini karena bagian dalam tubuhnya menjadi lemah. Orang ini benar-benar mengalahkan Han Feng. Semua orang bergumam sendiri. Kejutan dalam nada suara mereka sangat jelas. Kekuatan Han Feng sudah berada di puncak kelas Dou Huang. Selain itu, dia memiliki api surgawi untuk mendukungnya. Dia setidaknya memiliki kemampuan untuk bertarung bahkan ketika bertemu dengan Dou Zong tahap awal yang sangat kuat. Hanya persaudaraan emas perak di seluruh wilayah sudut hitam yang bisa bersaing dengannya. Hari ini, bagaimanapun, ahli yang memiliki reputasi yang sangat hebat di wilayah sudut hitam, dikalahkan dan direduksi menjadi keadaan yang menyedihkan oleh seorang pemuda yang tampaknya hanya berusia sekitar 20 tahun. Seluruh tempat itu benar-benar sunyi. Reputasi macam apa yang akan dicapai seseorang setelah mengalahkan Han Feng, ahli yang memiliki reputasi cukup baik bahkan di seluruh benua? Setidaknya, nama Xiao Yan akan menjadi familiar di seluruh wilayah sudut hitam di masa depan. Ci. Dua suara angin deras tiba-tiba terdengar di langit yang sunyi. Segera, dua sosok melintas dan dengan cepat mendarat di samping Han Feng dan menangkapnya. Baru kemudian mereka membantu menghindari akhir di mana kepala yang terakhir berubah menjadi semangka yang retak setelah mendarat di tanah. Dari dua yang turun tangan, yang satu memakai emas dan yang lainnya perak. Secara alami, mereka adalah yang disebut persaudaraan emas perak. Han Feng berbeda dari Fen Lao di mana Fen Lao bisa mati begitu saja. Sulit untuk mengukur nilai Han Feng. Selain itu, orang ini belum menghormati hadiah bagi mereka untuk bertindak kali ini. Bagaimana dia bisa mati? Pria tua berjubah perak itu meraih Han Feng yang berlumuran darah segar dan meletakkan tangannya di dada yang terakhir. Hanya setelah merasakan detak jantung yang sangat lemah tetapi masih ada, dia mendesah lega. Apakah dia masih hidup? Orang tua berjubah emas itu mengerutkan kening dan bertanya. Iya, masih ada nafas. Untungnya, orang ini juga memiliki api surgawi untuk melindungi tubuhnya. Kalau tidak, pasti mustahil baginya untuk selamat dari ledakan semacam itu. Orang tua berjubah perak itu mengangguk dan segera menampar bibirnya. Dia mengangkat kepalanya dan menatap pemuda berjubah hitam di kejauhan sebelum berkata. Dari mana bocah ini berasal? Mengapa saya tidak pernah mendengar bahwa orang yang begitu kuat ada di Akademi Jianan? Saya tidak tahu. Wajah pria tua berjubah emas itu tenggelam saat dia menggelengkan kepalanya. Tatapannya agak menakutkan saat dia menatap awan jamur api hijau putih yang sangat besar. Dia kemudian melihat para ahli dari daerah sudut hitam yang telah menderita kerugian besar sebelum berbicara dengan lembut. Kita tidak dapat melanjutkan sekarang. Kita harus segera pergi. Orang ini terluka parah dan tidak sadarkan diri. Tidak mungkin lagi untuk merebut api surgawi. Orang tua berjubah perak memutar matanya sebelum mengangguk sedikit. Dia menunjukkan tanda tangan kepada para ahli dari wilayah sudut hitam, dan orang-orang itu segera bergegas. Akhirnya, mereka berkumpul menjadi satu kelompok dan dengan hati-hati melihat para ahli akademi dalam yang memandang mereka dengan kebencian. Xiao Yan, kamu baik-baik saja. Suqian juga menghela nafas lega saat mendengar Han Feng pingsan karena luka seriusnya. Setelah kehilangan pemimpin ini, tidak perlu lagi takut pada orang-orang yang tersisa dari wilayah sudut hitam.
Xiao Yan nyaris tidak mengungkapkan senyuman setelah mendengar teriakan Suqian. Wajah putih pucatnya menunjukkan kelelahan di dalam hatinya. Meskipun dia merasa agak menyesal karena Han Feng masih memiliki sisa-sisa nafas, dia tidak memiliki metode lain. Saat ini, hal terpenting adalah, api hati gugur. Tepat sekali. Api hati gugur, hati Xiao Yan tiba-tiba bergetar. Tatapannya menyapu ke tempat di mana yang pertama awalnya berada. Matanya langsung menyusut. Gugusan, api hati gugur, yang tetap diam di langit, tanpa sadar telah muncul di tempat di langit di mana awan jamur putih hijau yang terbentuk oleh ledakan, api teratai Buddha yang marah, tanpa ada yang menyadarinya. Saat itu mendekat, kekuatan hisap yang sangat besar tiba-tiba melonjak. Menyusul kemunculan kekuatan hisap, awan jamur api besar itu tampaknya telah bertemu dengan lubang hitam saat ia dengan cepat bergerak dan mengalir tanpa henti ke dalam gugusan api yang tak terlihat. Waktu yang dilirik Xiao Yan sebelumnya adalah kebetulan saat api hati gugur, menelan awan jamur. Tindakan aneh yang terakhir menyebabkan kegelisahan di hatinya melonjak. Meskipun dia tidak yakin tentang maksud dari api hati api, Xiao Yan masih bisa menebak sesuatu secara samar setelah melihat tindakan ini. Sebagai semacam api surgawi murni. Api hati gugur mampu menelan api surgawi lainnya untuk memperkuat dirinya sendiri. Awan jamur api mengandung energi api surgawi yang sangat liar dan keras. Ini pasti seperti tonik alami untuk makhluk spiritual seperti api hati api. Suqian dan yang lainnya merasakan sesuatu saat kekuatan isap meletus dari api hati gugur. Dia segera mengalihkan pandangannya dengan cepat, hanya untuk mengubah ekspresinya secara drastis. Hentikan! Xiao Yan adalah orang pertama yang berteriak. Namun, Douqi di tubuhnya sementara tanda-tanda benar-benar kosong karena dia melepaskan gerakan membunuh api teratai Buddha yang marah sebelumnya. Karenanya, yang bisa dia lakukan hanyalah mengeluarkan pengingat. Suara Xiao Yan baru saja terdengar saat Suqian bergerak. Tubuh yang terakhir berkedip dan muncul sekitar 10 meter dari api hati api dengan cara seperti hantu. Namun, dia tidak punya waktu untuk melakukan apapun ketika sekelompok besar api tak terlihat panas menyerbu ke arahnya, menyebabkan dia buru-buru menghindarinya. Kecepatan menelan, api hati gugur, sangat menakutkan. Dalam momen singkat yang dihindari Suqian, awan jamur api yang sangat besar itu tampak seperti balon yang bocor. Itu benar-benar ditelan ke dalam nyala api besar yang tak terlihat berukuran kurang dari 10 kaki. Semuanya terjadi hanya dalam beberapa kedipan. Tubuh, api hati gugur, tiba-tiba berubah menjadi semakin cerah setelah energi api yang begitu agung memasuki tubuhnya. Sebuah energi yang bahkan lebih liar dan lebih ganas dari sebelumnya perlahan-lahan meringkuk dari dalam tubuhnya dan menyebar ke seluruh akademi dalam. Ekspresi semua orang yang hadir berubah saat mereka merasakan energi, api hati gugur, yang sekali lagi menjadi liar dan keras. Saudara-saudara emas perak itu tidak lagi berani tinggal lebih lama lagi. Dengan teriakan, sekelompok besar orang melesat ke arah luar akademi dalam dengan cara melarikan diri, meninggalkan tawa gelap dan dingin yang mengandung kebencian, yang bergema di seluruh langit. Cek, Tetua Su, sekarang saya akan meninggalkan hal itu untuk Anda tangani. Mudah-mudahan, saya tidak akan mendengar berita bahwa akademi dalam dihancurkan besok. Wajah Suqian gelap dan dingin saat dia menyaksikan para ahli dari wilayah sudut hitam, yang telah mengambil kesempatan untuk melarikan diri. Dia menoleh dan berteriak dengan tegas ke arah siswa yang tak terhitung jumlahnya tidak jauh. Semuanya, tinggalkan akademi dalam. Pergilah ke pegunungan yang dalam. Para siswa akademi dalam yang berkumpul di atas beberapa bangunan juga menjadi sedikit kacau setelah mendengar suara Suqian. Api hati gugur, di langit mungkin tidak terlalu besar, tapi itu memancarkan kekuatan destruktif yang menakutkan. Mereka tidak memiliki sedikit pun keraguan bahwa seluruh akademi dalam akan segera hancur jika diturunkan. Tunggu, Xiao Yan masih di sana. Zian menunjuk sosok hitam di kejauhan setelah ditarik oleh Lin Yan saat dia berbicara dengan cemas. Wajah kecil merah mudanya yang tampaknya diukir dari batu giok tampak sedikit pucat di bawah tekanan, api hati gugur. Tenang, dia bisa melindungi dirinya sendiri. Bahkan kaisar pengobatan Han Feng dari wilayah sudut hitam dikalahkan olehnya. Dia akan lebih aman dari kita. Lin Yan hanya bisa mencoba membujuknya saat dia menyaksikan lautan orang yang tampaknya melarikan diri dari malapetaka.
Setelah itu, dia mengikuti semua orang saat mereka keluar dari akademi dalam. Semua sesepuh, bentuk segel lagi. Kelangsungan hidup akademi dalam bergantung pada semua orang. Sukian memperhatikan para siswa yang melarikan diri dari akademi dalam seperti air banjir. Baru setelah itu dia berbicara kepada para sesepuh dengan suara yang dalam. Wajah semua sesepuh tampak serius ketika mereka mendengar ini. Tubuh mereka berkedip sebelum membentuk formasi aneh, mengelilingi kelompok api hati gugur itu. Xiao Yan, cepat pergi. Sukian berada di tengah formasi saat dia berteriak kepada Xiao Yan yang masih dalam formasi. Teriakan Sukian baru saja terdengar ketika api hati gugur yang jatuh ke dalam keheningan setelah menelan awan jamur api tiba-tiba mengeluarkan desisan tajam. Cahaya berwarna hijau perlahan muncul di permukaannya, yang tampak seperti dibuang dari batu giok. Seperti sepasang mata. Suara mendesis baru saja muncul ketika api hati gugur, ditembakkan di bawah tatapan kaget semua sesepuh. Dari arah rutenya, targetnya sebenarnya Xiao Yan, yang sedang berhenti di langit. Ekspresi Xiao Yan sekali lagi berubah setelah sekali lagi dikunci oleh api hati api. Dia buru-buru menggerakkan semua douki di dalam tubuhnya saat dia berbalik dan bergegas menuju bagian luar formasi. Kecepatan Xiao yang jelas sangat berkurang setelah menggunakan api teratai Buddha yang marah. Di sisi lain, api hati gugur menjadi lebih kuat setelah menelan awan jamur, api surgawi, itu. Dengan perbedaan seperti itu, api hati api hendak mengejar Xiao Yan dalam sekejap mata. Tetua pertama, segera bentuk segelnya. Kalau tidak, kita tidak akan bisa menghentikannya setelah binatang itu pergi. Seorang tetua buru-buru berteriak setelah melihat api hati gugur, menembak secara eksplosif ke arah Xiao Yan. Wajah Sukian sedalam air. Dia berteriak. Tunggu sebentar lagi. Tunggu sampai Xiao Yan pergi. Tidak ada waktu. Ekspresi sesepuh lain berubah saat dia buru-buru berbicara. Tangan Sukian sedikit gemetar. Yang dia lakukan hanyalah menggunakan matanya untuk menatap api hati gugur yang mendekati Xiao Yan. Xiao Yan melarikan diri dengan sekuat tenaga. Keringat mengalir dari dahinya seperti air mengalir. Hatinya seperti jubah yang sangat ketat saat dia merasakan suhu panas di belakangnya. Dia tidak berani rileks saat tatapannya menatap tepi formasi tidak jauh. Selama dia berhasil keluar dari sana, dia akan bisa melarikan diri dari api kematian yang mengikutinya seperti bayangan. Lebih cepat. Xiao Yan berulang kali bergumam di dalam hatinya. Namun, suhu di belakangnya melonjak saat dia berada kurang dari 10 meter dari tepi formasi. Dia menoleh dengan kaget dan matanya yang hitam pekat melihat kumpulan api tak terlihat itu menerkam ke arahnya. Lautan api mengalir dan akan menelannya. Hahaha, posisi pemburu dan yang diburu ini memang telah diubah. Hanya saja aku masih gagal membunuh Han Feng pada akhirnya. Guru, maafkan saya. Aku telah melibatkanmu. Xiao Yan mengeluarkan gumaman pahit terakhirnya sebelum dia pingsan. Keheningan di langit tampak memadat pada saat ini. Banyak siswa di banyak puncak pohon di luar akademi dalam melihat Xiao Yan ditelan oleh api hati api. Semuanya tiba-tiba menjadi sunyi senyap. Cukup banyak siswa perempuan yang menutup mulut mereka dan mengeluarkan banyak napas. Hati Hujia, Wu Hao, Lin Yan, dan Xian perlahan tenggelam saat mereka berdiri di atas pohon. Beberapa anggota Gerbang Pan memperlihatkan tatapan mata yang terlihat bingung. Pemimpin mereka yang belum pernah dikalahkan di mata mereka sebenarnya telah ditelan dan dihancurkan oleh api di depan mata mereka. Pada saat itu, dukungan terbesar dari Gerbang Pan telah benar-benar runtuh. Bang! Api hati gugur, mencoba untuk keluar dari formasi setelah menelan Xiao Yan. Namun, dinding energi tiba-tiba muncul di depannya dan memaksanya mundur. Langit benar-benar sunyi. Ekspresi Sukian gelap dan dingin, dan semua sesepuh diam. Mereka hanya berusaha sekuat tenaga untuk mentransmisikan Douki dari dalam tubuh mereka dan menjaga keteguhan dinding energi ini. Kontribusi Xiao Yan dalam pertempuran hebat ini yang memengaruhi kehidupan dan kematian akademi dalam adalah sesuatu yang tidak dapat ditandingi oleh siapapun. Jika dia tidak mengalahkan dua Dou Huang, kemungkinan wilayah sudut hitam akan berhasil meluncurkan serangan mendadak ke akademi dalam. Namun, penyumbang terbesar untuk akademi dalam ini sebenarnya tanpa ampun ditelan oleh
api surgawi, di depan pandangan semua orang pada saat-saat terakhir ini. Semuanya, pertahankan dinding energi dengan baik. Serahkan segelnya padaku. Sukian perlahan pulih saat dia berbicara dengan wajah tanpa ekspresi. Dia tidak menunggu jawaban apapun saat cahaya yang aneh, melingkar, dan cerah melonjak keluar dari tubuhnya. Tetua pertama, beberapa sesepuh awalnya tercengang saat melihat tindakan Sukian. Segera, mereka sepertinya mengerti sesuatu saat mereka berteriak karena terkejut. Sukian mengabaikan suara terkejut di sekitarnya. Cahaya yang keluar dari tubuhnya semakin kuat. Namun, setelah peningkatan intensitas cahaya, wajah Sukian juga dengan cepat menjadi putih pucat dan bahkan transparan. Brengsek, bahkan jika aku mempertaruhkan nyawaku yang lama ini, aku akan menyegelmu selamanya di magma hari ini. Suara gelap dan dingin membawa gunung berapi seperti amukan saat itu meraung dari mulut Sukian. Segera, cahaya hitam aneh sepanjang 10 kaki dengan cepat melonjak keluar dari tubuh Sukian dan akhirnya membentuk jaring energi hitam tebal di langit. Jaring hitam bergetar sedikit setelah terbentuk. Saat berikutnya muncul, itu menutupi api hati gugur dengan cara yang sangat aneh. Benang asap segera melengkung dan naik dari api hati gugur setelah jaring hitam menutupinya. Desisan tajam bergema di langit. Ekspresi Sukian pucat. Napasnya lemah seperti gossamer. Dengan sedikit pergeseran jarinya, kelompok api hati api yang berjuang berulang kali perlahan jatuh ke arah menara pemurnian Ki Langit berkobar. Tampaknya ia merasakan sesuatu ketika mencapai puncak menara dan mulai berusaha sekuat tenaga dalam perjuangannya. Di bawah ketahanannya yang kuat, jaring hitam juga tetap berada tepat di atas puncak menara dan mengalami kesulitan untuk bergerak ke bawah. Grup. Kekejaman melintas di mata Sukian saat dia melihat bahwa api hati api masih bisa menahan. Dia dengan keras menghancurkan dadanya dan seteguk darah segar dimuntahkan. Tangan Sukian tiba-tiba ditekan saat darah segar dimuntahkan dan pilar energi hitam pekat yang luar biasa dalam keluar secara eksplosif dari telapak tangannya. Itu segera menabrak api hati gugur. Ses. Desisan tajam sekali lagi dipancarkan dari api hati gugur setelah menerima serangan habis-habisan Sukian. Itu tidak bisa lagi bertahan dan dengan keras dihancurkan ke dunia magma bawah tanah yang dalam di dalam menara penyulingan Ki Langit berkobar, sambil dibungkus oleh jaring hitam. Segel. Tangan Sukian membentuk segel saat dia merasakan api hati gugur yang jatuh ke dalam pegangan yang dalam. Cahaya hitam yang aneh melonjak keluar dari dalam menara. Akhirnya, itu diaglomerasi menjadi penghalang energi hitam pekat yang dalam di bagian atas menara. Di atasnya adalah beberapa garis energi aneh yang tampak berkelok-kelok seperti ular kecil. Saat segel di atas menara terbentuk, cahaya hitam yang kaya perlahan mengalir di dalam lapisan terakhir yang terhubung ke bawah tanah. Akhirnya, cahaya hitam melonjak keluar dan menjadi seperti lautan hitam yang menutupi seluruh level terakhir. Tidak mungkin bagi siapapun untuk memasuki tempat ini di masa depan. Api hati gugur, yang disegel jauh di bawah tanah tidak lagi memiliki kesempatan untuk melarikan diri. Tubuh Sukian sedikit condong ke udara setelah segel berhasil dibentuk. Dia langsung membenturkan kepalanya dulu ke tanah. Untungnya, seorang tetua bereaksi dengan cepat dan dengan cepat menangkapnya. Baru kemudian tubuhnya menjadi stabil. Sukian perlahan membuka matanya yang kabur. Pada saat ini, auranya sangat lemah sehingga sedikit berbeda dari orang tua biasa. Dia melirik, menara penyulingan langit terangki yang disegel. Bencana akademi dalam akhirnya bisa dihindari. Namun, pemuda yang bisa mendapatkan pencapaian tertinggi di benua itu telah mati di sini. Segel tingkat terakhir dari menara pemurnian Ki Langit berkobar di masa depan. Tidak ada yang diizinkan masuk, termasuk saya. Suara tua yang lemah dan lemah perlahan bergema di seluruh langit. Akademi dalam yang berantakan juga menyebabkan semua orang terdiam. Selain itu, ingatlah orang kecil yang mengorbankan dirinya untuk akademi dalam, tanpa dia, akademi dalam tidak akan ada lagi. Kalian semua mungkin telah berubah menjadi bubuk dan menemani reruntuhan ini selama letusan, api hati api. Dia adalah murid paling berprestasi sepanjang sejarah Akademi Jianan. Tidak ada yang datang sebelum dia dan mungkin tidak akan ada kemauan mengejarnya. Ingat nama itu. Hehehehe, anak kecil yang keras kepala. Xiao Yan.
Bab 612. Situasi putus asa. Rasa sakit adalah hal yang menyebabkan Xiao Yan terbangun dari keadaan tidak sadarnya. Sakit yang membakar tulang. Xiao Yan membuka matanya yang agak kabur dengan susah payah. Kemerahan cerah yang seperti darah segar ditangkap oleh matanya. Dia perlahan melebarkan matanya. Baru setelah itu dia berhasil melihat dengan jelas bahwa kemerahan cerah ini adalah magma yang tak terhitung jumlahnya mengalir perlahan-lahan. Magma? Xiao Yan terkejut sesaat, tapi kemudian dia tiba-tiba menjadi waspada. Dengan sapuan pandangannya, dia tiba-tiba tercengang menemukan bahwa tubuhnya saat ini berada di magma yang sangat luas. Apalagi, posisinya jelas jauh di dalam magma. Ini karena ke arah manapun dia memandang, yang bisa dia lihat hanyalah magma berwarna merah cerah. Tatapan Xiao Yan melihat sekelilingnya dan segera menemukan bahwa ada sekelompok api tak terlihat di tempat sekitar 10 kaki jauhnya. Sekelompok nyala api tak terlihat menyala secara bergejolak. Apalagi dia sendiri, tampaknya berada di dalam perut nyala api yang tak terlihat ini. Xiao Yan menggelengkan kepalanya dengan seluruh kekuatannya. Kepalanya yang agak kabur perlahan memulihkan ketajamannya. Baru saat itulah Xiao Yan dengan jelas mengingat bahwa dia tampaknya telah diserang oleh api hati api dan kemudian kehilangan perhatiannya, lalu, di mana tempat ini? Ini adalah suatu tempat jauh di bawah tanah, tempat lahirnya, api hati gugur. Suara tua yang agak lemah tiba-tiba terdengar di dalam hati Xiao Yan. Guru? Apa kabar? Xiao Yan tiba-tiba mendengar suara yang familiar ini saat dia bingung. Xiao Yan segera tampak seperti orang yang telah menggenggam sedotan setelah jatuh ke air saat dia buru-buru bertanya dalam hatinya. Saya masih bisa bertahan untuk jangka waktu tertentu. Teman kecil, sudah hampir setengah bulan sejak kamu diseret ke sini oleh api hati gugur. Itu telah mencoba untuk menyempurnakan Anda selama periode waktu ini, atau mungkin itu harus menjadi api inti teratai hijau di dalam tubuh Anda. Saya telah menggunakan api dingin tulang untuk melindungi Anda selama periode ini ketika Anda tidak sadarkan diri. Namun, itu terlalu melelahkan. Saya tidak mungkin bertahan lebih lama. Saat itu, Anda hanya bisa mengandalkan diri sendiri. Suara Yao Lao cemas karena lemah. Xiao Yan kaget saat mendengar ini. Dia menyapu pandangannya. Baru kemudian dia menyadari bahwa tubuhnya ditutupi oleh lapisan api berwarna putih pekat. Sekelompok besar api tak terlihat di luar nyala api masih ada seperti ular kecil. Meskipun diisolasi oleh api dingin tulang, suhu yang menakutkan masih dapat menyebabkan kulit Xiao Yan mengirimkan gelombang rasa sakit yang membakar. Hal yang telah membangunkannya dari kondisi tidak sadarnya sebelumnya adalah rasa sakit yang menusuk tulang. Kepanikan melonjak di hati Xiao Yan. Segera, dia mencoba menenangkan dirinya saat suaranya bertanya dengan datar. Apa yang bisa saya lakukan untuk melarikan diri dari tempat ini? Ada keheningan setelah kata-kata ini terdengar. Beberapa saat kemudian sebelum suara getir Yao Lao terdengar. Saya tidak tahu. Tempat ini jauh di bawah tanah. Di sini. Api hati gugur, pada dasarnya memiliki kekuatan yang tidak pernah berakhir. Jika aku memulihkan kekuatan di puncakku, aku mungkin bisa membuka segelnya. Selain itu, tempat kita saat ini pasti jauh di dalam magma. Jika api hati gugur, melepaskan api di sekitarnya, kemungkinan Anda akan segera tertelan oleh magma panas ini. Meskipun Anda memiliki api surgawi, itu tidak mungkin mendukung Anda sampai Anda dapat keluar dari magma. Kalau begitu, kita hanya bisa menunggu untuk mati? Tubuh Xiao yang gemetar saat dia bergumam. Bahkan dengan kemampuan Yao Lao, dia tidak dapat melakukan apapun dalam situasi yang begitu menyedihkan. Bukankah itu berarti? Yao Lao menghela nafas pelan, tapi tidak bisa memberikan jawaban. Kalau bukan karena keberadaan api dingin tulang, Xiao Yan akan dibakar oleh api hati gugur, sampai titik di mana bahkan abu tidak akan tersisa saat dia jatuh pingsan. Xiao Yan mengencangkan tinjunya. Kengganan berkedip-kedip di pupil hitam pekatnya. Ada banyak hal yang masih perlu dia lakukan. Penghinaan klan Xiao mengharuskan dia untuk membersihkan dan dia perlu mencari ayahnya yang hilang. Terlebih lagi, janji yang telah dia berikan kepada seorang wanita muda, untuk menjadi orang yang kuat dan muncul di depannya, oleh karena itu. Saya tidak bisa mati di sini.
Kata-kata yang dipenuhi dengan keras kepala dan tekad perlahan keluar dari mulut pemuda itu. Kesulitan apa yang tidak dia alami selama bertahun-tahun ini? Apakah dia tidak akan menderita semua kesulitan itu tanpa alasan jika dia menyerah? Latihan keras yang dia alami selama bertahun-tahun untuk meningkatkan kekuatannya telah memungkinkannya untuk memiliki karakter dan tulang punggung yang sangat tangguh. Hehehehehe, Yao Lao juga tertawa pelan saat dia merasakan tekad yang kuat untuk hidup. Dia berkata, "Anak kecil, kamu selalu bisa membangkitkan semangat juang seperti itu. Karena ini masalahnya, saya akan membantu Anda bahkan jika saya harus mempertaruhkan tulang-tulang tua saya ini. Ingat, api dingin tulang, saya mungkin hanya dapat bertahan selama 3 hari lagi. Setelah 3 hari, saya akan sepenuhnya mencurahkan kekuatan spiritual saya yang tersisa kepada Anda. Setelah itu, saya akan tertidur karena kelelahan kekuatan spiritual saya. Segala sesuatu yang lain terserah Anda. Saya harap saya dapat melihat siswa yang hidup ketika saya bangun kembali." Xiao Yan diam. Sesaat kemudian, dia mengatupkan giginya dan mengangguk. Matanya menjadi sedikit merah saat dia berbisik. "Guru, santai saja, murid ini telah berjanji kepada Anda bahwa saya akan memurnikan tubuh yang dapat menampung roh Anda. Bagaimana saya bisa menyerahkan hidup saya di sini?" Hehehehehe, anak kecil, manfaatkan waktu sebaik-baiknya untuk memulihkan diri. Kamu hanya bisa mengandalkan diri sendiri untuk segalanya setelah 3 hari. Yao Lao tertawa sambil berbicara dengan lembut. Xiao Yan mengangguk dengan berat. Dia berhenti berbicara omong kosong apapun saat dia menyilangkan kaki. Dia baru saja akan memasuki kondisi latihannya ketika dia merenung sejenak dan mengeluarkan platform teratai berwarna hijau yang sangat indah dari dalam cincin penyimpanan dan duduk di atasnya dengan memutar tubuhnya. Rasa sakit yang membakar sangat berkurang setelah Xiao Yan duduk di atas panggung teratai berwarna hijau. Ternyata platform teratai yang lahir dari api inti teratai hijau ini cukup efektif dalam mengisolasi suhu. Aku lupa kamu masih memiliki harta karun ini. Dengan platform teratai ini, kemungkinan Anda melarikan diri hidup-hidup mungkin meningkat sedikit. Yao Lao tertawa aneh saat dia merasakan suhu yang sedikit berkurang. Dia segera merenung sejenak sebelum berbicara. Jika Anda tidak dapat bertahan lebih lama lagi setelah saya tertidur, Anda dapat mengonsumsi pil roh tanah. Ini akan memungkinkan Anda untuk melawan sedikit lebih lama. Awalnya, benda ini seharusnya digunakan untuk memperbaiki api hati gugur, tapi dari kelihatannya situasinya, tidak ada yang tahu siapa yang akan menyempurnakan siapa. Xiao yang tersenyum pahit dan mengangguk. Setelah itu, dia perlahan menutup matanya dan mulai menyerap energi afinitas api di sekitarnya untuk memungkinkan tubuhnya, yang telah melemah setelah pertempuran besar, pulih. Yao Lao terdiam lama setelah dia melihat Xiao Yan yang secara bertahap memasuki kondisi pelatihan. Baru saat itulah dia menghela nafas lembut. Anak kecil, ini mungkin bencana yang harus kamu alami. Saya memiliki firasat bahwa jika Anda berhasil melarikan diri dari tempat ini, Anda akan melepaskan kepompong Anda dan menjadi kupu-kupu. Pada saat itu, kamu akan menjadi orang yang benar-benar kuat. Lebih dari setengah bulan telah berlalu sejak pertempuran yang mengguncang bumi hari itu. Akademi dalam, yang semula berubah menjadi berantakan total selama pertempuran itu, secara bertahap dibenahi. Menara pemurnian Ki Langit berkobar, masih tetap terbuka. Apa yang menyebabkan semua orang menjadi sangat gembira adalah bahwa tempat ini masih memiliki efek yang memungkinkan seseorang untuk meningkatkan kecepatan latihannya. Hadiah seperti itu adalah sesuatu yang menyebabkan semua orang, termasuk Suqian, menjadi sangat gembira. Namun, ketika mereka mengingat bahwa ada seorang pemuda yang mungkin telah berubah menjadi debu di bagian dalam menara, hati yang gembira tertutup oleh lapisan kesedihan. Meskipun pertempuran besar sudah berakhir, nama itu, pemuda itu, seperti jejak yang sulit dilupakan semua orang seperti yang dikatakan Suqian. Mungkin, setelah bertahun-tahun, ketika para siswa lulus dan menjadi orang yang kuat di suatu daerah, mereka mungkin masih mengingat pertempuran yang mengguncang bumi yang meletus di akademi dalam saat itu serta sosok itu. Dia telah menyelamatkan semuanya. Meskipun, gerbang Pan, yang telah kehilangan Xiao Yan, ditutupi oleh lapisan atmosfer gelap, kekuatan faksi ini menjadi seperti bola salju. Meskipun telah kehilangan pemimpin mereka, Xiao Yan.
Gerbang Pan, faksi ini, yang bahkan belum terbentuk selama setahun, sudah bisa dibandingkan dengan faksi Lin Xiuya dan Liu Qing setelah pengumuman oleh Xian bahwa dia akan bergabung. Mereka, dari atmosfer spesial dari Gerbang Pan, faksi muda ini mungkin bisa menjadi puncak dari seluruh akademi dalam seiring berjalannya waktu, dan tidak akan ada lagi faksi yang bisa menanganinya. Tentu saja, Gerbang Pan, saat ini secara alami dikelola oleh Wu Hao, Hu Jia, dan yang lainnya setelah kehilangan Xiao Yan. Namun akhirnya keduanya hanya menduduki posisi wakil ketua. Setiap anggota yang memasuki Gerbang Pan akan diberitahu dengan jelas bahwa pemimpin sebenarnya dari Gerbang Pan adalah pahlawan yang telah menyelamatkan seluruh akademi dalam. Dia dipanggil Xiao Yan. Kebiasaan ini berlanjut dengan berlalunya waktu. Mungkin bertahun-tahun kemudian, akan ada orang yang melupakan instruktur akademi dalam. Namun, nama ini akan seperti membekas di hati mereka yang sulit untuk dilupakan. Tingkat ke-8 dari Menara Pemurnian Ki Langit berkobar. Sekelompok besar sesepuh yang memegang posisi sangat tinggi di akademi dalam berkumpul di sini. Memimpin mereka di depan adalah seorang tetua yang duduk di kursi roda. Rambut putihnya membuatnya tampak sangat tua. Tetua pertama, tempat ini telah sepenuhnya disegel sesuai dengan instruksi Anda. Pintu yang menuju ke tingkat terakhir ini telah ditutup. Tidak akan ada lagi siapapun yang dapat menagih. Seorang tetua membungkuk kepada orang tua yang duduk di kursi roda dan berbicara dengan hormat. Dari bentuk alamat, lelaki tua yang kepalanya ditutupi rambut putih itu sebenarnya adalah tetua pertama Suqian. Meskipun penampilannya saat ini sangat tua dibandingkan dengan dirinya yang sebelumnya. Jika bukan karena kilatan dingin yang sesekali melintas di matanya, siapapun akan mengira bahwa dia adalah orang tua yang tidak memiliki kekuatan untuk membalas. Sudahkah Anda menyelidiki semua latar belakang para ahli dari wilayah sudut hitam yang berpartisipasi dalam serangan di akademi dalam? Tatapan Suqian berhenti di pintu hitam metalik yang menuju ke tingkat terakhir saat suaranya yang serak perlahan terdengar. Kami telah menyelidiki semuanya dengan jelas. Berikan instruksi. Kumpulkan semua orang dalam waktu 1 bulan. Kami akan pergi dan mencari mereka satu persatu. Kami perlahan akan membalas penghinaan akademi dalam. Suqian melambaikan tangannya dan berbicara dengan suara dingin dan acuh tak acuh. Ya Pak. Semua sesepuh menanggapi serempak. Kemarahan melintas di mata mereka. Serangan diam-diam oleh para ahli dari wilayah sudut hitam, saat itu tidak hanya menyebar ke seluruh wilayah sudut hitam, tetapi juga menyebar ke seluruh benua. Jika mereka tidak membalas, bagaimana Akademi Jianan bertahan di masa depan? Suqian mengangguk perlahan. Ketidakpedulian di wajahnya tiba-tiba tetapi perlahan menjadi tidak sedingin es. Jari-jarinya yang keriput menyilangkan satu sama lain saat dia bergumam. Kalian semua, menurutmu, dia masih hidup? Semua orang saling berhadapan, tetapi tidak ada yang berani membuka mulut. Setelah ditelan oleh api hati gugur, dan diseret jauh di bawah tanah. Peluang untuk bertahan hidup bahkan melawan seseorang yang merupakan seorang elit Douzong. Suqian juga menghela nafas lembut, tampak mengerti dengan jelas apa yang dipikirkan semua orang. Dia berkata, saya mendengar bahwa Xiao Yan masih memiliki saudara kedua yang pernah datang ke Akademi Jianan. Setelah itu, dia tampaknya pergi ke wilayah sudut hitam. Kirim seseorang untuk menyelidiki dan diam-diam melindunginya. Perlakukan itu sebagai membalas kebaikan anak kecil itu. Suqian melambaikan tangannya setelah mengatakan ini. Kursi roda itu berputar secara otomatis dan mengeluarkan suara bergerak yang perlahan menghilang ke dalam kegelapan. Semua sesepuh menghela nafas saat mereka melihat punggung Suqian menghilang. Tatapan mereka beralih ke pintu hitam pekat sebelum mereka perlahan membalikkan tubuh untuk pergi. Ketika mereka pergi, tidak ada dari mereka yang tahu bahwa pada kedalaman yang tidak diketahui di bawah kaki mereka, nyala api putih yang pekat di permukaan seorang pria muda perlahan melemah. Siksaan dan temperamen yang sebenarnya perlahan tiba. Mungkin tidak ada yang tahu bahwa jauh di bawah magma, pemuda itu berubah dan berjuang di tengah kehancuran. Apakah itu untuk melepaskan karangnya dan berubah menjadi kupu-kupu atau berubah menjadi debu, adalah sesuatu yang tidak ada yang tahu. Ini karena tempat itu adalah tempat yang penuh dengan keputusasaan. Dukung channel Novel Silat dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Bab 613.
Penampilan ular. Hal yang membangunkan Xiao Yan dari kondisi pelatihannya adalah suara tua lemah yang berulang kali terdengar di dalam hatinya. Mata Xiao Yan yang tertutup rapat perlahan terbuka setelah mendengar suara Yao Lao. Tatapannya melirik api putih padat yang semakin ilusi di tubuhnya dan hatinya tanpa sadar sedikit tenggelam. Anak kecil, aku sudah mencapai batasku, Yao Lao mendesah perlahan terdengar setelah merasakan Xiao Yan telah terbangun. Xiao Yan mengangguk sedikit saat dia dengan lembut berbicara. Guru, kamu telah bekerja keras? Hehehehehe. Yao Lao tertawa. Tawanya memiliki kelemahan yang sulit disembunyikan. Dalam beberapa menit lagi, Anda perlu memblokir penyempurnaan, api hati gugur, sendiri. Semoga kamu bisa bertahan. Xiao Yan diam. Sesaat kemudian, dia tersenyum pahit dan berkata, saya akan melakukan apa yang saya bisa sebagai pribadi. Sisanya terserah takdir. Tidak peduli seberapa besar kepercayaan diri memenuhi Xiao Yan, dia tidak memiliki banyak harapan dalam kesempatannya untuk melarikan diri dari lingkungan tanpa harapan ini di mana bahkan Yao Lao tidak dapat merasakan banyak kesempatan untuk bertahan hidup. Satu-satunya hal yang saat ini bisa dia lakukan adalah melakukan yang terbaik untuk menahan penyempurnaan, api hati api, sedikit lebih lama. Yao Lao secara bertahap terdiam. Dia jelas tahu bahwa tidurnya kali ini mungkin merupakan perpisahan yang abadi. Semangatnya mungkin bisa bersembunyi di dalam cincin yang dia bangun secara khusus, tapi, api hati gugur, secara kebetulan mampu melawannya. Di bawah pembakaran api jenis ini, bahkan roh akan berakhir dibakar menjadi ketiadaan. Xiao Yan mengangkat kepalanya sedikit saat Yao Lao diam. Tatapannya menyapu kumpulan besar api tak terlihat ini. Sulit membayangkan bahwa nyala api ini benar-benar memiliki kecerdasannya sendiri. Dua lampu hijau samar tiba-tiba muncul dari tempat tertentu di dalam nyala api tak terlihat saat Xiao Yan melihat sekeliling. Itu tampak seperti sepasang mata yang mengandung keserakahan saat mereka menyaksikan tempat Xiao Yan berada. Sekelompok api tak terlihat tiba-tiba muncul dengan sedikit kilatan cahaya hijau. Akhirnya, itu melekat pada api putih pekat yang sebagian berada di atas tubuh Xiao Yan, membakar dan merusaknya. Anak kecil, persiapkan dirimu. Desahan lembut Yao Lao tiba-tiba terdengar. Xiao Yan jelas tahu bahwa Yao Lao sudah mencapai batasnya. Dia harus mengandalkan dirinya sendiri untuk hal lain. Sudut mulut Xiao Yan melengkung pahit. Dia segera menghirup udara dalam-dalam saat telapak tangannya bergerak. Api hijau mengalir, mengikuti jalur ki di tubuhnya. Akhirnya, perlahan merembes keluar dan membungkus seluruh tubuh Xiao Yan di dalamnya. Api berwarna putih pekat di luar semakin redup mengikuti munculnya, api inti teratai hijau. Akhirnya, itu menghilang dengan tiba-tiba dan lapisan terluar dari api tak terlihat dengan cepat menyerbu masuk. Itu akan membakar orang di dalam ketika itu diblokir oleh sekelompok api hijau. Anak kecil, selanjutnya kau harus mengandalkan dirimu sendiri. Semoga Anda berhasil menanggung ini. Kehidupan guru dan murid ada di tanganmu. Suara lemah Yao Lao menjadi semakin samar. Sesaat kemudian, itu menghilang sama sekali. Xiao Yan dengan jelas merasakan kesadaran Yao Lao dengan cepat menarik diri dari tubuhnya saat suaranya menghilang. Saat kesadaran Yao Lao akan benar-benar menarik diri, energi yang kuat diam-diam keluar dari tubuh Xiao Yan, menyebabkan auranya melambung tinggi. Guru, murid ini tidak akan mengecewakanmu. Xiao Yan menggigit bibir bawahnya dengan erat saat dia merasakan energi yang kuat mengisinya. Kemarahan muncul di matanya. Dia mengerti dengan jelas bahwa Yao Lao telah meminjamkan semua kekuatannya yang tersisa padanya. Tubuh yang terakhir sekali lagi bersembunyi di dalam ring dan jatuh tertidur karena kelelahan kekuatan spiritualnya. Setelah mengambil alih pekerjaan Yao Lao sebelumnya, Xiao Yan akhirnya mengerti betapa hebatnya kelelahan dari bersaing dengan api hati gugur itu. Mungkin itu karena celah antara kekuatannya dan kekuatan Yao Lao. Meskipun api inti teratai hijau dan api dingin tulang, keduanya adalah api surgawi. Perlindungan yang diterima Xiao Yan dari kedua api itu sangat berbeda. Meskipun Xiao Yan akan merasakan sakit yang membakar ketika Yao Lao menggunakan api dingin tulang, itu tidak tertahankan. Namun, ketika Xiao Yan mengandalkan dirinya sendiri untuk melawan api hati api, rasa sakit yang membakar tiba-tiba menjadi sangat dalam. Bahkan pakaian di tubuh Xiao Yan dipanggang dengan suhu tinggi hingga semakin tipis dan rapuh.
Mereka bahkan memecahkan tumpukan besar bubuk saat Xiao Yan menggerakkan tubuhnya, meninggalkan tubuh telanjang yang duduk bersila di teratai hijau. Mendesis. Wajah Xiao Yan bergerak-gerak. Benang udara dingin berulang kali merembes keluar dari celah gigi Xiao Yan. Kulit putihnya juga menjadi merah licin karena panas. Beberapa area bahkan telah pecah dengan lepuh. Sekilas, dia berada dalam kondisi yang sangat menyedihkan. Xiao Yan dengan paksa menekan rasa sakit yang menyayat hati. Dia mengeluarkan sebotol pil pemulihan energi dari dalam cincin penyimpanannya dengan susah payah dan memasukkan semuanya ke dalam mulutnya. Tubuhnya dibungkus oleh api hati gugur. Meskipun masih ada energi api yang melayang di sekitar tubuhnya, itu sangat sulit untuk diserap saat berada di bawah kendali api hati gugur. Oleh karena itu, Xiao Yan hanya bisa menggunakan pil obat untuk bertahan sedikit lebih lama. Sungguh tidak terduga bahwa api hati gugur sebenarnya menakutkan ini, tidak heran bahkan guru pun sangat takut akan hal itu. Namun, menurut tingkat kelelahan ini, aku khawatir aku tidak akan mampu bertahan bahkan selama seminggu. Mulut Xiao yang dipenuhi dengan pil obat saat dia menatap api tak terlihat yang tampaknya tidak pernah berakhir di luar. Hatinya dipenuhi dengan kepahitan. Situasi putus asa ini menyebabkan orang tidak bisa kemana-mana. Sepertinya aku hanya bisa berharap keajaiban muncul. Mulut kering Xiao Yan bergerak saat dia merasakan rasa sakit yang menyiksa. Lama kemudian dia perlahan menutup matanya. Dia sudah melakukan yang terbaik. Setelah ini, terserah pada takdir untuk memutuskan apakah dia akan hidup atau mati. Tidak ada konsep waktu di dunia magma yang tidak pernah berakhir ini dan Xiao Yan sama sekali tidak berpikir untuk memperhatikan aliran waktu di bawah penyiksaan yang tidak manusiawi ini. Dia hanya tahu bahwa dia bisa berubah menjadi debu, seperti pakaiannya, kapan saja di bawah suhu panas ini dan menghilang di dunia magma ini. Kesendirian dan kesepian yang sulit untuk digambarkan berkerumun jauh ke dalam hati Xiao Yan saat berada di bawah siksaan ini. Tidak ada suara selain suara yang dipancarkan dari aliran magma jauh di dunia magma. Seluruh dunia tampaknya benar-benar terisolasi. Kesepian dan keheningan semacam itu di dunia yang luas sekali lagi menyebabkan Xiao Yan yang tersiksa oleh suhu tinggi merasakan kelelahan dan kehilangan dalam jiwanya. Mungkin dia akan melupakan betapa mengharukannya suara yang dipancarkan saat tenggorokannya gemetar setelah menjalani kehidupan seperti itu untuk waktu yang lama. Dia bahkan mungkin melupakan identitasnya sebagai manusia. Kesendirian dan kesepian dunia meresap jauh ke dalam tulangnya dan tidak bisa disingkirkan. Xiao Yan tidak tahu berapa lama dia bertahan. Dia hanya merasakan suhu dunia luar yang semakin panas seiring berjalannya waktu. Untungnya, kulitnya menunjukkan tanda-tanda sedikit perlawanan terhadap nyala api setelah dipanggang dalam waktu yang lama. Karena rasa sakit yang membara yang berulang-ulang ini tidak membuatnya menjadi gila. Di atas kecerdasan yang dimiliki, api hati gugur, nyala api itu juga tampaknya memiliki kesabaran yang jauh melampaui apa yang bisa dibandingkan dengan manusia manapun. Seseorang akan mengerti alasannya setelah beberapa pemikiran. Akan aneh jika tidak memiliki kesabaran setelah tinggal di tempat ini selama bertahun-tahun. Selain itu, karena inilah ia tidak memilih untuk menggunakan metode paling intens untuk menghabisi Xiao Yan dalam waktu sesingkat mungkin. Sebaliknya ia telah memilih jenis kehalusan ini dengan nyala api yang lambat. Namun, penyempurnaan yang lambat seperti itu benar-benar menyebabkan Xiao Yan mengalami perasaan lebih baik mati. Seluruh orang Xiao Yan tampak dalam keadaan buram di bawah pemanggangan tanpa henti oleh api hati gugur. Dia hanya bisa menggerakkan api hijau di tubuhnya secara mekanis untuk berulang kali menahan nyala api. Setelah itu, dia juga akan menyerap energi di sekitarnya yang sulit diserap secara mekanis untuk menambah apa yang dibutuhkan tubuhnya. Operasi mekanis semacam ini menyebabkan Xiao Yan samar-samar merasa bahwa dia menjadi semakin akrab dengan kendali api surgawi. Namun, selain membiarkan dia untuk menyelamatkan sebagian dari kelelahan yang tidak perlu dari api surgawi, tampaknya tidak memungkinkan dia untuk melarikan diri. Jika situasi ini berlanjut, Xiao Yan kemungkinan besar akan benar-benar halus dalam waktu singkat. Api inti teratai hijau di tubuhnya juga akan ditelan oleh api hati gugur. Xiao Yan bertahan dengan susah payah. Tidak ada yang tahu berapa lama dia bertahan di dunia ini tanpa konsep waktu. Mungkin itu 2 hari, 1 minggu, setengah bulan, beberapa bulan.
Pada saat tertentu, Xiao Yan terbangun dari kondisi setengah sadar semacam ini. Gelombang perasaan dingin dikirim dari lengannya. Perasaan sejuk ini seperti tanah yang telah dikeringkan selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya tiba-tiba bertemu dengan hujan lebat. Itu menyebabkan seluruh roh Xiao yang gemetar saat dia segera membuka matanya. Dia memiringkan kepalanya dan melihat pada ular kecil 7 warna yang masih ada di lengannya setelah dilupakan untuk jangka waktu yang tidak diketahui. Surga menelan Pithon. Kepala bingung Xiao yang tiba-tiba pulih kejernihannya saat dia tanpa sadar berteriak. Bahkan mungkin dia tidak menyadari bahwa suaranya menjadi kering dan serak dibandingkan sebelumnya. Orang dapat membayangkan betapa bersemangatnya Xiao Yan saat ini ketika dia tiba-tiba dapat melihat sesuatu yang dapat berbicara dengannya di tempat yang sepi dan terisolasi ini, yang menyebabkan seseorang menjadi gila. Namun, hati Xiao Yan tiba-tiba melonjak di atas kegembiraannya saat tatapannya menyapu mata ular yang menyihir itu. Pada saat ini, warna mata yang terakhir terus berubah. Dinginnya sedingin es itu kadang-kadang dipenuhi dengan keaktifan. Jelas, kedua roh di dalam tubuh kecil ini tampaknya terlibat dalam pertarungan sengit untuk mengontrol tubuh pada saat itu. Xiao Yan tidak memiliki solusi apapun sehubungan dengan pertarungan ini. Karenanya, dia hanya bisa menonton dengan matanya. Pertarungan berlanjut selama hampir 10 menit atau lebih. Setelah itu, cahaya 7 warna cerah melonjak keluar dari Pithon 7 warna penelan surga. Yang terakhir dengan keras mengayunkan ekornya saat sosok kecil langsung ditembakkan. Itu segera terbang dengan cepat, dan merembes keluar dari area yang dikelilingi oleh api hijau Xiao Yan. Pithon 7 warna penelan surga, baru saja meninggalkan area yang dikelilingi oleh api inti teratai hijau, ketika api hati gugur, yang mengalir bebas di luar menerkam. Namun, tepat sebelum ia melakukan kontak dengan tubuhnya, Pithon 7 warna penelan surga, tiba-tiba bergoyang dengan cepat di bawah cahaya 7 warna itu. Segera, tubuh seperti giok putih yang telanjang, cantik, dan sempurna perlahan muncul di depan tatapan Xiao Yan. Xiao Yan memandangi wanita cantik yang mempesona yang dipenuhi dengan daya pikat saat dia muncul entah dari mana. Namun, hatinya perlahan tenggelam. Bab 614. Persimpangan antara hidup dan mati. Kecantikan telanjang yang muncul di depan Xiao Yan menyihir dan penuh dengan daya pikat. Ketelanjangan yang secara tidak sengaja terungkap sudah cukup untuk menyebabkan banyak pria menjadi gila. Pastinya, akan lebih sempurna jika wajah si cantik yang dingin dan seperti es memiliki tambahan emosi manusia. Tentu saja, tidak peduli betapa cantiknya kecantikan di depannya, itu bukanlah kabar baik bagi Xiao Yan. Bagaimanapun, wanita ini agak terlalu menakutkan. Meskipun dia memiliki kesepakatan dengannya saat itu, Ratu Medusa yang temperamental ini akhirnya menyebabkan Xiao Yan merasakan kehati-hatian terbesar di hatinya. Ratu Medusa baru saja mengungkapkan wujudnya ketika api hati gugur, merasakan sesuatu. Sekelompok besar api tiba-tiba muncul dan segera menyapu ke arah yang pertama. Suhu panas menyebabkan ekspresi seseorang dengan kekuatan Ratu Medusa sedikit berubah. Ratu Medusa melambaikan tangannya yang halus dengan lembut, dan cahaya 7 warna yang cerah melonjak keluar dari dalam tubuhnya untuk sepenuhnya menekan nyala api yang tak terlihat. Meskipun dia tidak memiliki api surgawi, tidak mudah bagi api hati gugur untuk menyempurnakannya karena kekuatannya yang kuat. Hanya setelah Ratu Medusa memblokir nyala api yang tak terlihat, dia merasakan lingkungan tempat dia berada tidak tepat. Tatapannya menyapu ke segala arah. Ketika dia melihat magma tak berujung di luar nyala api yang tak terlihat, dia mengerutkan alisnya. Ini terutama terjadi ketika pandangannya tertuju pada nyala api tak terlihat yang terbungkus di luar. Wajahnya yang dingin dan acuh tak acuh akhirnya menjadi jelek. Api surgawi? Hehe, Ratu Medusa, maafkan aku. Aku sebenarnya telah melupakanmu. Tawa tiba-tiba terdengar. Mata cantik Ratu Medusa yang dipenuhi keraguan perlahan menoleh ke arah Xiao Yan, yang duduk bersila di atas teratai hijau. Wajah dingin glamornya segera menjadi dingin. Dia tidak pernah merasakan perasaan yang lebih baik terhadap orang ini yang telah mengandalkan Pithon 7 warna penelan surga untuk mengancamnya. Xiao Yan menggerakkan tubuhnya ke belakang sedikit tanpa meninggalkan jejak saat dia merasakan mata Ratu Medusa yang sedingin es. Dia sangat takut pada wanita ini. Di masa lalu, dia masih memiliki kepercayaan diri saat Yao Lao ada.
Sekarang setelah Yao Lao tertidur lelap, dia benar-benar tidak bisa menolak jika dia ingin melakukan sesuatu padanya. Mata Xiao Yan menyapu tubuh Ratu Medusa yang putih giok, cantik, dan telanjang. Meskipun dia tahu dengan jelas bahwa ini adalah ular betina cantik, yang bisa langsung membunuh seseorang, sifat kejantanannya masih menyebabkan api jahat naik di perut bagian bawahnya. Wanita ini benar-benar musuh bebuyutan semua pria. Seseorang tidak dapat menemukan kekurangan pada wajah seperti mahakarya surgawi itu. Apalagi suasana yang sangat dingin membuat hati seseorang terasa gatal seperti cakar monyet. Semua pria seperti ini. Minat mereka akan tumbuh jika menyangkut sesuatu yang mereka pahami dengan jelas tidak dapat mereka peroleh. Keindahan seperti batu giok dengan godaan alami yang menyihir dunia. Kecantikan di depannya ini tampaknya layak untuk evaluasi seperti itu. Meskipun tatapan Xiao Yan hanya berkeliaran sesaat sebelum dengan cepat berbalik, itu tidak lepas dari indera Ratu Medusa. Bibirnya yang merah dan ramping terangkat membentuk lengkungan dangkal yang berisi rasa dingin. Kamu tidak ingin matamu? Xiao Yan tertawa datar, tapi tidak berani menjawab. Siapa yang tahu apakah wanita temperamental ini akan menghabisinya di tempat hanya karena dia tidak senang. Di mana tempat ini? Cahaya 7 warna cerah bergerak dengan lambaian tangan halusnya. Itu segera berubah menjadi gaun berwarna merah menutupi tubuh telanjang Ratu Medusa yang menutupi aurat di bawahnya. Jari-jarinya yang panjang seperti giok menyingkirkan sehelai rambut hitam yang melayang di dahinya saat dia membuka mulut untuk bertanya dengan samar. Xiao Yan mengusap kepalanya. Dia ragu-ragu sejenak sebelum menjelaskan kesulitannya dengan kasar. Namun, setelah dia berbicara sampai akhir, dia dengan jelas melihat bahwa alis Ratu Medusa perlahan menjadi vertikal. Suaranya segera menjadi sangat lemah. Aku benar-benar menyesal tidak membunuhmu saat itu. Ratu Medusa mengatupkan gigi peraknya. Seluruh tubuhnya gemetar. Orang ini benar-benar akan membawanya ke tempat yang penuh dengan kematian ini. Meskipun kekuatannya besar, dia sudah memiliki ketakutan terhadap jenis api ini setelah berevolusi dalam api inti teratai hijau saat itu. Namun, dia tidak menyangka bahwa saat dia mengendalikan tubuhnya, dia benar-benar dibawa ke area bawah tanah yang dalam ini oleh Xiao Yan. Selain itu, ada api surgawi yang memiliki kecerdasan yang memandang mereka dari luar dengan mengancam. Bebuyutan semua pria. Seseorang tidak dapat menemukan kekurangan pada wajah seperti mahakarya surgawi itu. Apalagi suasana yang sangat dingin membuat hati seseorang terasa gatal seperti cakar monyet. Semua pria seperti ini. Minat mereka akan tumbuh jika menyangkut sesuatu yang mereka pahami dengan jelas tidak dapat mereka peroleh. Xiao Yan tersenyum malu-malu. Dia berbicara dengan hati-hati. Saya juga tidak ingin datang ke sini. Yang mulia, tidakkah Anda setuju bahwa tidak ada gunanya bagi kami untuk mengatakan apapun? Mengapa kita tidak bergandengan tangan, hancurkan api hati api ini dan kabur hidup-hidup? Apa yang kamu katakan? Wajah cantik Ratu Medusa sangat dingin karena dia benar-benar mengabaikannya. Mata cantiknya menatap, api hati gugur. Sesaat kemudian, dia melambaikan tangannya yang halus dan pilar energi 7 warna ditembakkan. Itu segera menabrak api. Namun, serangan dengan kekuatan seperti itu tidak banyak gunanya selain menyebabkan gelombang riak terbentuk di api hati gugur. Sebuah kehikmatan melintas di mata dingin Ratu Medusa ketika dia melihat bahwa serangannya tidak memiliki efek sedikit pun. Meskipun serangan sebelumnya bukanlah kekuatan penuhnya, itu bukanlah sesuatu yang bisa diremehkan. Itu tidak terduga. Tempat ini adalah tempat lahirnya, api hati gugur. Itu pada dasarnya memiliki pasokan energi yang tak ada habisnya di tempat ini dan tidak akan mudah untuk menerobosnya. Xiao Yan di samping menyaksikan tindakan Ratu Medusa saat dia tanpa sadar berbicara. Alis Ratu Medusa menjadi vertikal. Dia akan berteriak dengan dingin ketika api hati gugur yang tiba-tiba diserang menjadi agak marah. Kelompok api tak terlihat melonjak dengan cepat dan segera melilit Ratu Medusa. Cahaya 7 warna di permukaan tubuhnya tampaknya perlahan-lahan menjadi lebih tipis di bawah pemanggang suhu tinggi yang menakutkan dari api tak terlihat. Douki di permukaan Ratu Medusa dibakar hingga menjadi tipis. Wajah cantiknya berubah sedikit setelah sepertinya merasakan sesuatu.
Tangan halus miliknya membentuk segel aneh, dan lingkaran cahaya 7 warna segera melonjak keluar, menembakkan api tak terlihat ke seluruh tubuhnya. Ratu Medusa tidak punya waktu untuk menghela nafas lega setelah nyala api tak terlihat baru saja ditembakkan ketika dia menemukan bahwa peningkatan jumlah nyala api tak terlihat tiba-tiba muncul sebelum menyapu ke arahnya dari segala arah. Wajah Ratu Medusa tenggelam. Dia hanya bisa mundur dan menarik douki 7 warna sebelum akhirnya membentuk jalan buntu dengan api tak terlihat di samping tubuhnya. Di manakah orang tua yang ada di tubuhmu itu? Bawa dia keluar. Hanya dengan kekuatanmu, kita tidak akan bisa menghancurkan api surgawi ini bahkan jika kita harus bergandengan tangan. Ratu Medusa melanjutkan kebuntuan dengan nyala api untuk sementara sebelum akhirnya menyadari bahwa ini bukanlah solusi jangka panjang. Dia mengalihkan pandangannya yang cantik ke arah Xiao Yan dan berteriak setelah itu. Guru sudah tertidur, Xiao Yan tertawa getir sambil merentangkan tangannya. Sialan! Ratu Medusa menjadi sangat marah setelah mendengar ini. Dia mengangkat tangannya dan energi 7 warna di telapak tangannya bergejolak berulang kali. Dari kelihatannya, sepertinya dia ingin membunuh Xiao Yan dengan satu tangan. Kamu tidak akan bisa pergi bahkan jika kamu membunuhku. Xiao Yan tidak bisa diganggu jika dia memprovokasi wanita ini pada tahap ini saat dia merentangkan tangannya dan berbicara. Situasi berbahaya macam apa yang belum dilihat ratu ini? Tidaklah mudah jika api surgawi ini ingin menahan saya di sini. Ratu Medusa tiba-tiba tertawa dingin. Tubuhnya segera bergerak dan muncul di tepi api dengan cara seperti hantu. Angin yang menakutkan dengan cepat bertiup di tangannya yang halus sebelum segera menabrak dengan keras ke api hati-api. Bang! Suara rendah dan dalam bergema di seluruh area ini, menyebabkan beberapa keringat keluar dari dahi Xiao Yan. Setelah wanita ganas ini menerobos segel, api hati gugur, lautan magma di luar akan segera menyerbu masuk. Meskipun dia tidak takut, dia pasti tidak akan bisa bertahan lama mengingat kekuatannya. Riak melonjak dengan cepat saat kekuatan menakutkan menghantam api. Tanda lekukan terungkap. Namun, lekukan ini seperti plastisin. Perlahan-lahan pulih saat tangan Ratu Medusa pergi. Api hati gugur, memang memiliki energi yang tidak pernah berakhir di tempat ini. Ekspresi Ratu Medusa akhirnya menjadi sangat serius ketika pukulan sekuat itu gagal mencapai banyak hal. Bahaya di tempat berbahaya ini jauh lebih besar dari yang dia perkirakan. Ratu ini tidak percaya bahwa dia tidak bisa menghancurkanmu. Keangkuhan melintas di wajah yang bergerak dingin dan glamor saat cahaya di tinjunya melonjak tajam. Namun, saat dia akan terus melepaskan serangannya. Api hati gugur tiba-tiba menjadi sehalus giok. Dua cahaya hijau samar muncul sebagai suara mendesis yang tidak biasa yang dipenuhi dengan amarah yang digema oleh telinga Xiao Yan dan Ratu Medusa. Hati Xiao Yan tiba-tiba tenggelam saat melihat perubahan di api hati gugur ini. Wanita bodoh ini akhirnya membuatnya marah. Sepasang mata indah Ratu Medusa dipenuhi dengan niat membunuh dan rasa dingin saat dia menatap kedua cahaya redup. Dia baru saja akan bergerak ketika wajahnya tiba-tiba berubah. Kemarahan halus yang tidak biasa melonjak di wajah putihnya saat benang kabut putih merembes keluar dari dalam tubuhnya. Sialan, apa sebenarnya benda ini? Kapan itu memasuki tubuh saya? Tangan halus Ratu Medusa memegang tempat di mana jantungnya berada saat dia mengatupkan giginya dengan erat. Douki meletus dari tubuhnya seperti semburan dan melilit api yang tiba-tiba muncul di dalam tubuhnya. Tatapan Xiao Yan dengan ragu melihat wajah merah bersih Ratu Medusa yang luar biasa. Sesaat kemudian, dia tampaknya telah memahami sesuatu dan dengan tenang meneriakkan, "Ini buruk," di dalam hatinya. Begitu suaranya terdengar, dia dapat dengan jelas merasakan bahwa sekelompok api hati yang sangat panas tiba-tiba muncul di dalam tubuhnya. Gugus api hati ini sangat padat dan besar. Hanya dalam sekejap mata, itu menutupi setiap bagian tubuh Xiao Yan. Segera, seluruh tubuh Xiao Yan sepertinya telah dilempar ke dalam tungku. Api hijau di permukaan tubuhnya tampak sama sekali tidak berguna. Ini karena panasnya menyebar dari dalam tubuh Xiao Yan. Kali ini benar-benar akan menjadi akhir. Xiao Yan tidak bisa menahan tawa getir saat dia merasakan rasa sakit yang membakar di dalam tubuhnya yang sulit dia tahan. Dia bisa merasakan suhu yang semakin panas di dalam tubuhnya.
Jika peningkatan ini terus berlanjut dengan cara ini, semua yang ada di dalam tubuhnya secara bertahap akan meleleh. Ah, api sialan! Tangisan tajam yang keras tiba-tiba terdengar tepat ketika pikiran Xiao Yan berangsur-angsur menjadi kacau karena suhu tinggi di tubuhnya. Dia berjuang untuk membuka matanya, membentuk celah kecil. Yang dia lihat hanyalah Ratu Medusa sedang memeluk kepalanya dengan ekspresi pahit di wajahnya. Selain itu, ada sosok manusia ilusi dan sosok ular sekitar setengah inci di atas kepalanya yang berulang kali terjerat saat dipanggang oleh nyala api yang tak terlihat. Wanita bodoh ini. Apakah dia tidak tahu bahwa api hati gugur dapat menyebabkan kerusakan besar pada roh? Karena jiwanya belum sepenuhnya menempati tubuhnya, nyala api itu akan membakar jiwanya. Jika roh Ratu Medusa telah sepenuhnya menempati tubuh Pithon 7 warna penelan surga, efek pembakaran khusus yang dimiliki, api hati gugur, terhadap roh secara alami akan tidak berguna melawannya. Selain itu, dengan mengandalkan kekuatannya sendiri, akan menjadi tugas yang sangat sulit bagi api hati gugur untuk memperbaikinya bahkan jika dia tidak bisa membuka kuncinya. Sayangnya, saat itu terjadi, tidak peduli apakah itu Pithon 7 warna penelan surga, atau Queen Medusa, tidak satupun dari mereka memiliki kendali mutlak atas tubuh. Karenanya, mereka benar-benar bertemu musuh sejati. Bab 615. Transformasi lambat. Di bawah upaya pemurnian seperti api hati gugur, Xiao Yan dan Ratu Medusa benar-benar memasuki persimpangan antara hidup dan mati. Api hati yang muncul di tubuh Xiao Yan kali ini bahkan lebih intens dari sebelumnya. Bahkan ketika dia menerima esensi dari api untuk memperbaiki tubuhnya saat itu, kekuatan nyala hati itu setidaknya beberapa kali lebih lemah dari nyala hati pada saat ini. Wajah Xiao Yan menjadi agak keunguan karena kulitnya yang memerah. Lepuh berulang kali terbentuk di kulitnya. Suhu tinggi yang menakutkan yang melonjak dari tubuhnya tampak seolah-olah ingin membakar seluruh tubuhnya. Itu sedang dipanggang di bawah suhu tinggi. Jika Xiao Yan sendiri tidak mengendalikan api surgawi, sampai batas tertentu, perlawanan terhadap api surgawi, ini serta penyempurnaan tubuhnya oleh nyala api beberapa waktu sebelumnya, kemungkinan dia akan berubah menjadi debu dengan ledakan, seperti jubahnya sebelumnya saat nyala api hati muncul. Meskipun demikian, suhu tinggi yang menyebar ke setiap sudut tubuhnya menyiksa Xiao Yan sampai dia lebih baik mati daripada hidup. Bahkan dia bisa dengan jelas merasakan bahwa darah di tubuhnya mendidih. Jalur kinya berkedut dan tulang-tulangnya mengeluarkan erangan yang menandakan mereka kewalahan. Jika situasinya berlanjut seperti itu, kemungkinan tubuh Xiao Yan akan benar-benar menghilang dari dunia ini dalam waktu singkat. Peng! Percikan tiba-tiba meletus dari rambut hitam Xiao Yan setelah penyebaran nyala api hati yang semakin intens di dalam tubuhnya. Segera, percikan itu mengakibatkan sisa rambutnya benar-benar berubah menjadi bubuk hitam pekat, yang melayang ke bawah, meninggalkan kepala yang benar-benar botak seperti bola lampu. Xiao Yan tidak bisa memperhatikan pembakaran rambutnya. Pada saat ini, dia dengan kuat menahan rasa sakit hebat yang mengebor hatinya. Api inti teratai hijau, yang dikendalikan olehnya berulang kali mengeluarkan nyala api hati, yang terus naik di dalam tubuhnya. Namun, tindakan tersebut sia-sia. Energi yang dimiliki, api hati gugur, dalam dunia magma ini adalah sesuatu yang bahkan Ratu Medusa dan Yaolo merasa sangat sulit untuk ditangani. Oleh karena itu, meskipun Xiao Yan menggunakan semua kekuatannya dan menekan nyala api di sekujur tubuhnya, dia hanya bisa membiarkan panas nyala api naik dengan kekuatan yang lebih besar. Suhu setinggi itu juga menjadi semakin menakutkan. Kali ini benar-benar akhir. Pikiran Xiao Yan terfokus pada bagian dalam tubuhnya yang seperti tungku pemberontakan. Pikirannya perlahan-lahan mengirimkan perasaan lemah. Kantuk tak berdaya diam-diam menyebar di hati Xiao Yan. Api hati gugur, tidak memiliki belas kasihan. Oleh karena itu, secara alami tidak akan mempertimbangkan perasaan Xiao Yan. Sebaliknya, itu secara bertahap meningkatkan suhu nyala api. Tampaknya bisa merasakan bahwa setelah beberapa saat, itu akan bisa menelan api inti teratai hijau. Ratu Medusa di samping juga menderita sementara Xiao Yan akan turun ke kondisi tanpa harapan karena akan dimurnikan. Meskipun dia bisa melawan dengan paksa dengan kekuatannya yang kuat, dua roh yang berulang kali terjerat di atas kepalanya menunjukkan bahwa dia menahan rasa sakit yang sangat hebat.
Selain itu, rasa sakit ini menyebar dari dalam jiwanya, dan tidak akan lebih baik dari siksaan yang dialami Xiao Yan. Ekspresi menyakitkan di wajah Ratu Medusa tiba-tiba berkurang sedikit mengikuti arus waktu. Sosok manusia dan ular dalam api tak terlihat di atas kepalanya juga tanpa sadar dan diam-diam mulai menunjukkan jejak penggabungan bersama. Dari situasi yang terlihat, Ratu Medusa mungkin telah merasakan perasaan berliku karena rohnya terbakar, tetapi, api hati gugur, juga sepertinya telah secara acak membakar roh Ratu Medusa dan Pithon penelan surga, sampai mereka bergabung bersama. Meskipun penggabungan seperti itu sangat lambat, orang bisa membayangkan bahwa dia akan benar-benar memiliki kendali atas tubuh itu begitu dia bertahan sampai kedua roh itu bergabung sepenuhnya. Pada saat itu, efek pengekangan dari api hati gugur akan menghilang secara otomatis. Meskipun api hati gugur memiliki kecerdasan, itu jelas tidak memiliki pengetahuan tentang situasi seperti itu. Oleh karena itu, ia tidak mengetahui bahwa itu secara diam-diam memberikan bantuan besar kepada Ratu Medusa ketika meningkatkan pemurnian api panas. Tentu saja, ini hanyalah keadaan Ratu Medusa. Dibandingkan dengannya, Xiao Yan tampak jauh lebih sengsara. Ini karena suhu di dalam tubuhnya meningkat, tubuh fisiknya ini akan perlahan meleleh dalam suhu setinggi ini. Wajah Xiao Yan memerah. Sekilas, bayangannya saat ini tampak seperti orang yang telah dikuliti, dan terlihat sangat menakutkan. Dengan meningkatnya suhu tubuhnya, kulitnya perlahan pecah. Darah segar yang mendidih mengalir keluar dan mewarnai tubuhnya dengan darah. Penampilan luar Xiao Yan mengejutkan sementara bagian dalam tubuhnya sangat menyedihkan sehingga orang tidak tahan untuk melihatnya. Jalur kinya terdistorsi karena telah mengering, tampak seperti silinder plastik yang telah dibakar oleh nyala api. Semua organ di tubuhnya juga terdistorsi secara serius. Jika bukan karena api inti teratai hijau berusaha sekuat tenaga untuk melindungi mereka, kemungkinan mereka akan menguap oleh suhu tinggi. Tentu saja, ini bukan satu-satunya hal yang berubah menjadi keadaan yang menyedihkan. Landak laut seperti dou kristal di dalam pusarannya juga tampaknya telah menjadi bulu babi yang dilemparkan ke dalam panci berisi minyak mendidih. Itu benar-benar merah dan berulang kali mengeluarkan udara panas. Bahkan douki yang memenuhi bagian dalamnya juga mulai mendidih. Hasil langsung dari situasi yang menyedihkan ini baik di dalam maupun di luar tubuhnya adalah bahwa Xiao Yan langsung memasuki keadaan terluka parah di mana kematian sudah dekat. Benang kesadaran yang kacau perlahan melayang di dalam tubuhnya dan dalam bahaya menghilang kapan saja. Begitu benang kesadarannya menghilang, itu sudah cukup untuk mengumumkan kematiannya. Demikian pula, itu juga akan mengucapkan keberhasilan penyempurnaan dengan api hati gugur. Api inti teratai hijau di dalam tubuhnya juga akan sepenuhnya ditelan. Api hati gugur juga menjadi agak bersemangat karena sepertinya itu akan mencapai tujuannya. Dua cahaya hijau samar menatap Xiao Yan, yang memiliki bekas luka darah di sekujur tubuhnya. Sementara cahaya hijau membumbung tinggi, panas yang dipancarkan oleh nyala api hati yang mengalir ke seluruh tubuhnya juga menjadi semakin menakutkan. Guru, maafkan aku. Saya melakukan yang terbaik. Kesadaran Xiao Yan menjadi semakin pingsan, menyebabkan Xiao Yan merasa seolah-olah sedang berjalan menuju dunia yang dipenuhi kegelapan. Gumamannya yang sangat lemah membawa kesadaran terakhirnya saat mereka menghilang dengan tenang. Saat kesadaran Xiao Yan masuk ke dalam kegelapan, teratai hijau tempat Xiao Yan duduk bersila tiba-tiba memancarkan cahaya hijau samar. Akhirnya, tampaknya tidak dapat menahan suhu tinggi itu, dan mulai mencair perlahan. Seluruh teratai hijau dengan cepat meleleh menjadi kumpulan besar cairan berwarna hijau saat pencairan meningkat. Cairan itu menyebar dan segera menutupi tubuh telanjang Xiao Yan. Retak. Cincin penyimpanan di jari Xiao Yan juga mulai membentuk beberapa garis retakan di bawah suhu setinggi itu sementara cairan berwarna hijau melilit Xiao Yan. Sesaat kemudian, itu akhirnya pecah dan tumpukan besar berbagai objek tiba-tiba muncul. Cairan berwarna hijau benar-benar membungkus semua hal yang muncul dari cincin penyimpanan. Ini perlahan-lahan memutar dan mengeluarkan semua sampah seperti gulungan. Berbagai hal yang tersisa adalah semua hal seperti bahan obat dan berbagai jenis pil obat. Cairan itu berputar dan semua bahan obat dan pil obat yang disimpan Xiao Yan di cincin penyimpanannya perlahan meleleh di dalam cairan berwarna hijau.
Akhirnya, banyak cairan obat dengan kilau yang berbeda-beda muncul sebelum bercampur dengan cairan berwarna hijau hingga menjadi banyak warna. Bahan obat dan pil obat di dalam cincin penyimpanan membuat seluruh koleksi Xiaoyan. Pada saat ini, cairan berwarna hijau itu tampaknya tidak memiliki kecerdasan karena meleleh dan secara acak mencampurkan semuanya tanpa hati-hati, seperti memasak gado-gado. Ada cukup banyak pil obat tingkat tinggi di antara pil obat itu. Pil roh tanah, yang telah disempurnakan oleh Yao Lao setelah banyak kesulitan juga ada di antara mereka. Namun, pada saat ini, itu juga telah berubah menjadi cairan merah tua yang sangat kuat yang dicampur dengan berbagai cairan berwarna. Tidak ada yang tahu apakah campuran kacau acak ini adalah racun atau tonik. Ini karena semuanya hanyalah semacam kebetulan. Suhu tinggi telah menyebabkan teratai hijau meleleh, diikuti oleh cincin penyimpanan yang pecah. Setelah itu mencampurkan semuanya dengan cara yang membingungkan. Setelah itu, secara misterius menyerang tubuh Xiaoyan yang telah dihancurkan sampai tidak lagi muncul sebagai manusia. Cairan warna-warni membungkus Xiaoyan dengan kuat, berulang kali memasuki pori-pori dan lukanya dan mengalir ke tubuh Xiaoyan. Cairan ini yang merupakan penggabungan dari pil obat dan bahan obat yang tak terhitung jumlahnya mengalir ke tubuh Xiaoyan. Akhirnya, itu mengalir benang demi benang ke setiap bagian tubuhnya. Setelah invasi mereka, jalur ki, tulang, dan darah, yang awalnya akan hancur total, anehnya tapi perlahan memancarkan cahaya samar. Selain itu, mereka menjadi seperti pohon kecil yang mengalami hujan selama musim semi, memungkinkan mereka untuk tumbuh dengan kuat sekali lagi. Vitalitas yang tiba-tiba naik di dalam tubuh Xiaoyan sekali lagi menarik perhatian, api hati-api. Cahaya hijau langsung menyala dan nyala hati yang memenuhi bagian dalam tubuh Xiaoyan sekali lagi meletus dengan suhu yang menakutkan. Suhu tinggi yang tiba-tiba meletus menyebabkan jalur ki, tulang, darah, otot, DLL, yang baru saja mendapatkan kembali kehidupannya sekali lagi menyusut. Namun, di mana cairan berwarna-warni dan sangat kuat itu terus mengalir, kehidupan aneh sekali muncul lagi. Nyala hati berulang kali hancur sementara cairan warna-warni itu berulang kali sembuh. Kedua hal ini tampaknya terlibat dalam tarik-menarik di tubuh Xiaoyan. Setiap kali api hati membakar jalur ki, tulang, otot, DLL, sampai hampir pecah, cairan aneh itu akan segera menyerbu sampai memancarkan tanda kehidupan. Proses ini selanjutnya akan diulangi. Siklusnya tampaknya tidak ada habisnya. Rasa sakit luar biasa yang diciptakan oleh tarik tambang semacam ini adalah sesuatu yang pada dasarnya tidak dapat ditahan oleh siapapun. Beruntung bahwa pada saat ini, Xiaoyan telah memasuki kondisi kematian semu karena kematiannya yang akan segera terjadi. Oleh karena itu, dia tidak merasakan sakit yang sangat tidak manusiawi ini. Jika tidak, bahkan jika cairan aneh, yang merupakan campuran dari berbagai hal yang berbeda, menyembuhkan tubuhnya, dia sepertinya akan disiksa menjadi orang gila di bawah rasa sakit yang hebat seperti ini. Oleh karena itu, dalam sekelompok api yang agak tak terlihat keputihan jauh di dalam magma yang luas itu ada seorang pria dan wanita telanjang. Masing-masing dari mereka mengalami transformasi yang lambat tapi besar. Transformasi seperti itu sangat lambat. Tidak ada yang tahu berapa lama itu akan bertahan. Mungkin sebulan, mungkin setengah tahun, mungkin setahun, mungkin lebih lama. Namun, ada satu hal yang tidak perlu diragukan lagi. Jika mereka mampu menanggung transformasi ini dan akhirnya bangun darinya, mereka akan benar-benar berubah total. Transformasi itu perlahan berkembang. Bersambung ke episode 122. Dukung kami dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Terima kasih.